Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan salah satu memimpin doa. Siapa? Mbak Naila, silakan. Berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa mulai. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Masuk semua ya ini? Nggak ada yang nggak masuk ya? Baik, kurang. Di absen dulu ya. Jessica, Hadir. Tata, Hadir. Naila. Hadir. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Sebelumnya pernah dengar bilangan bulat? Pernah? Pernah. Ya, ini tuh bilangan bulat tuh pernah dibahas waktu SD dulu, waktu kelas 6 sudah pernah dibahas. Tujuannya apa? Bilangan bulat ini materi yang paling dasar, karena nanti pada materi-materi selanjutnya bilangan bulat ini pasti berguna dalam aljabar, dalam matriks, nanti akan dapat matriks, dan semua pelajaran, semua materi itu pasti bilangan bulat ini masuk. Nah, itu nanti tujuannya belajar bilangan bulat ini, jadi buat bekal materi-materi selanjutnya. Sebelumnya sama mereview sedikit ya. Ada yang tahu bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, ada bilangan bulat positif, ada nilai bilangan bulat negatif. Ada pendapat lain? Mbak Jessica mungkin? Ada nolnya. Oh ya, nilai nolnya juga masuk dalam bilangan bulat. Sekarang Bu Dila akan memberitahu, menunjukkan sebuah gambar. Ya, ini gambar garis bilangan. Sudah tidak asing lagi kan gambar garis bilangan? Lah, garis bilangan ini nanti akan mempermudah kita menentukan bilangan bulat. Jadi benar kata Mbak Tata tadi, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif, di mana bilangan bulat positif itu berada di kanan garis bilangan dan bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri garis bilangan. Dan benar juga kata Mbak Jessica bahwa 0 itu juga ikut di garis bilangan. Jadi semua bilangan, himpunan bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Sudah bisa dipahami? Sudah memiliki angan-angan kan? Sekarang, apa sih fungsinya belajar bilangan bulat itu? Bilangan bulat ini kan banyak sekali bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa ngasih contoh penerapan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari? Silakan Mbak Naila coba. Termometer. Ya, bisa. Penggunaan termometer itu kan biasanya ada titik nolnya, ada yang di bawah 0, ada yang di atas 0, ada lagi penerapan pembagian zona waktu seperti gini. Budila punya foto, punya gambar. Sudah pernah lihat ini pembagian zona waktu? Dulu sepertinya sudah pernah dipelajari di pelajaran IPS mungkin ya. Nah, penerapan zona waktu ini ternyata juga menerapkan garis bilangan dan membutuhkan bilangan bulat. Sudah pernah dengar kota Greenwich? Sudah. Nah, kota Greenwich itu adalah pusat dari pembagian zona waktu, di mana itu adalah titik nolnya. Misalkan di garis bilangan tadi itu Greenwich adalah titik nolnya. Jadi untuk sebelah timurnya Greenwich itu diibaratkan bilangan positifnya. Jadi semakin ke timur maka penambahan waktunya akan semakin bertambah. Seperti di sini kota Greenwich, kalau kita mau lihat waktu di Sumatera, misalnya di kota Greenwich ini pukul 12 malam atau 00 pukul 00.00, maka di Sumatera ini pukul berapa? Kita jalan ke Sumatera berapa satuan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata jalan 7 satuan. Berarti di Sumatera itu pukul 7. Begitu penerapannya bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Ternyata pembagian zona waktu ini juga memerlukan bilangan bulat dan garis bilangan dalam membaginya.
Terus ada lagi seperti pembelian, pemberian itu juga membutuhkan bilangan bulat, seperti penjumlahan, pengurangan itu juga termasuk operasi-operasi bilangan bulat. Selanjutnya bisa dibuka bukunya, buku paket halaman 5 tadi. Itu tadi gambar dari pembagian zona waktu di dunia yang Bu Dila jelaskan. Terus ya, untuk mempelajari pelajaran selanjutnya adalah membandingkan bilangan bulat dan operasi bilangan bulat. Sebelumnya Bu Dila akan membagi kelompok dulu. Jadi setiap kelompok nanti terdiri dari 3 orang. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu adalah tentang membandingkan bilangan bulat. Ini materinya termasuk mudah juga ya. Coba dibuka halaman 6. Di situ ada gambar termometer ya. Coba dibacakan Mbak Tata. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara gratis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat 10 positif 10 dan negatif 15. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10. Jadi di situ ada contoh penerapannya bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari, yaitu termometer. Pada siang hari suhu di Eropa itu 10 derajat Celcius di atas titik beku. Bisa ditulis 10 derajat Celcius. Terus pada malam hari suhunya itu turun jadi 15 derajat di bawah titik beku. Karena di bawah titik beku itu bisa ditulis negatif 15. Nah, untuk membandingkan 10 sama negatif 15 itu besar mana? Besar 10. Kenapa? Karena untuk membandingkan, untuk nilai yang positif itu jelas lebih besar daripada nilai yang negatif. Baik. Sekarang coba ya, terus bagaimana nanti ada membandingkan dengan penyusun angka-angka penyusun. Ada kasus-kasus lain yang membandingkannya itu bukan hanya positif, negatif dan negatif. Silakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ditanyakan? Bagaimana jika membandingkan sama-sama bilangan positif atau bilangan negatif, Bu? Nah, itu pertanyaan bagus. Bagaimana membandingkan jika bilangannya itu positif sama-sama positif atau negatif sama-sama negatif? Di sini kita punya contoh. Di sini ada angka 1234 bernilai positif dan 45.678 bernilai positif, sama-sama positif. Kalau salah satu negatif sudah bisa ditentukan yang besar yang positif. Kalau ini sama-sama positif gimana? Langkah pertama, kita lihat angka penyusunnya. Jadi ini angka penyusunnya terdiri dari berapa angka? Coba yang ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Sedangkan ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Jadi jika angka penyusunnya 4, satunya 5, besar yang mana angka penyusunnya? Besar yang 5. Jadi jika positif-positif itu, jika angka penyusunnya yang lebih besar, maka nilainya juga lebih besar. Kebalikannya dari yang bernilai negatif. Jika nilai negatif itu angka penyusunnya lebih besar, maka lebih kecil. Ini negatif 1234, angka penyusunnya 4, dan negatif 45.678, angka penyusunnya juga 5. Tapi lebih besar yang mana? Yang negatif 1234. Karena ini arahnya semakin ke kanan. Jika arah garis bilangan yang itu arahnya semakin ke kanan, maka nilainya semakin
besar. Ada yang ditanyakan lagi? Ada mungkin Mbak Tata? Bagaimana jika membandingkan jika angka penyusunnya sama? Pertanyaan bagus juga. Jika membandingkan angka penyusunnya sama, misalnya 1234 sama 1235, itu kan angka penyusunnya sama-sama 4. Bagaimana? Maka kita lihat angka-angka yang menyusunnya itu. Dan 1234, 1235. Oh, satuannya nilainya 4, satuannya yang satunya nilainya 5. 4 sama 5 besar mana? Besar 5, berarti lebih besar 1235. Dan kebalikannya yang negatif tadi sama halnya. Baik, sudah paham cara membandingkan? Sekarang silakan buka buku paket halaman 11. Di situ sekarang kita masuk materi baru, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di situ ada sebuah kasus, Mia mempunyai 4 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan sebanyak 5 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia? Jadi itu kan contoh penerapan kasus operasi penjumlahan bilangan bulat. Jadi itu mudah saja ya. Kita melangkah 4 satuan dulu ke kanan, terus ditambah lagi 5, berarti 5 satuan ke kanan. Jadi 4 tambah 5 berapa? 9. Ya, ini. Nih, kan Mia punya 4 boneka. 4 boneka, terus ulang tahun diberi lagi 5 boneka. Maka kita lompat lagi 5 satuan ke kanan. Jadi jumlah dari boneka Mia adalah 9. Jumlah dari satuannya ini 9. Gitu. Mudah saja untuk yang penjumlahan. Coba dibuka lagi selanjutnya, yaitu halaman 12. Itu tentang pengurangan. Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Mia? Itu termasuk pengurangan. Dan jika pengurangan bilangan positif dikurang bilangan positif, itu arahnya nanti jadi ke kiri. Jadi yang pertama-tama kita melangkah dulu 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di angka 6. Terus dikurang 2. Karena dikurang maka kita kembali lagi berjalan ke kiri. 1, 2. Jadi ini jatuh di angka 4. Jadi sepatu yang dimiliki Mia ada 4 pasang. Baik, untuk tugas kelompok nanti silakan kerjakan contoh 1.5 dan halaman 13 dan kegiatan dan halaman 8 yang contoh 1.2. Waktu mengerjakan silakan, jika ada yang ditanyakan silakan. Setelah mengerjakan nanti salah satu dari masing-masing kelompok akan presentasi. Baik, silakan mengerjakan, saya beri waktu. Sekarang sudah habis. Masing-masing kelompok sudah siap presentasi? Ya. Baik, silakan kelompok 1, Mbak Naila, silakan maju mempresentasikan hasilnya. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 8.592 dengan 8.631. Menurut kelompok saya, kedua bilangan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Nilai angka 6 bernilai 600 pada bilangan 8.631 lebih besar dari nilai angka 5 bernilai 500 pada bilangan 8.592. Oleh karena itu, 8.631 lebih dari 8.592. Bagaimana jawabannya, benar? Benar. Jadi 8.631 itu lebih besar daripada 8.592. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham ya tentang membandingkan? Sudah. Membandingkan bilangan bulat sudah clear. Silakan, terima kasih Mbak Naila, silakan duduk.
Untuk materi selanjutnya, untuk soal selanjutnya, kelompok 2 silakan diwakilkan oleh Mbak Jessica ya. Tentang operasi bilangan bulat. Silakan untuk Mbak Jessica maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut, sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah air laut. Bilangan negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Mengapa? Bentuk soal tersebut bisa kita tulis negatif 2 kurangi negatif 5 sama dengan 3. Jadi itu jawabannya 3 memang karena selisih. Kalau selisih itu sama saja menerapkan operasi bilangan bulat pengurangan. Negatif 2 dikurang negatif 5 hasilnya 3. Sudah paham semuanya? Baik, terima kasih Mbak Jessica, silakan duduk kembali. Nah, itu tadi materi-materi yang kita sampaikan pada hari ini, dan untuk materi selanjutnya silakan dipelajari tentang sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Silakan dibuka-buka bukunya, dan untuk pekerjaan rumah silakan mengerjakan. Buku paketnya dibuka halaman 14. Ayo menalar. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.